Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Alika seketika tersentak saat melihat seorang wanita yang begitu cantik berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Dia tahu wanita itu adalah mantan kekasih calon suaminya, Diandra. Baru siang tadi dia membahas tentang wanita itu dengan Rian, tapi sekarang tiba-tiba Diandra sudah berdiri di sini. Tapi mengingat di antara mereka berdua tidak pernah saling bertemu, Alika pun memutuskan untuk pura-pura tidak mengenal wanita ini. Dia melakukan itu semua juga untuk menutupi jantungnya yang sudah mulai berdegup cepat. "Maaf, Anda siapa ya?" tanya Alika. Lebih dulu buka suara mengingat ini adalah rumahnya. Dia juga tidak mempersilahkan Diandra untuk masuk. Alika berdiri di ambang pintu seperti menutup jalan. Dan mendengar pertanyaan Alika itu, Diandra sontak tersenyum kecil. Entah kenapa terasa lucu sekali di telinganya jika ada orang yang tidak mengenal dia. Apalagi selama ini Alika bekerja di perusahaan Rian, jelas tidak asing pula dengan namanya mengingat dia adalah mantan kekasih pemilik perusahaan tersebut. Bukan hanya mantan kekasih, tapi Diandra juga adalah pengusaha kuliner yang cukup ternama. "Kamu tidak tahu siapa aku?" tanya Diandra dengan suaranya yang terdengar begitu lembut. Alika terdiam. Dia menggenggam kedua tangannya dengan erat, tangan yang sudah mulai dihuni oleh keringat dingin. "Aku adalah mantan kekasihnya Rian, Diandra." Jelas Diandra langsung. Dia tidak suka basa-basi. Tiap kali dia berucap seperti itu, suaranya terdengar lembut, tapi sorot matanya nampak sekali jika tidak ramah. Dan ketika Diandra memperkenalkannya seperti itu, Alika makin terdiam karena tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Memangnya ada urusan apa di antara mereka jika Diandra adalah mantan kekasih Rian? Itu hanya mantan, bahkan mantan 3 tahun lalu, bukan kekasih Rian sekarang. Maka Alika sedikit pun tidak melihat masalah. Meski Alika terdiam, tapi dia terus membalas tatapan Diandra dengan tatapan yang tak kalah dingin. Alika bisa saja bersikap sopan andai wanita ini melakukan hal yang sama, tapi sepertinya tidak bisa begitu. Dari sorot mata itu, Alika tahu bahwa kedatangan Diandra menemui dia sekarang bukanlah untuk tujuan yang baik. Mungkin Diandra masih mencintai calon suaminya dan berharap dia bersedia meninggalkan Rian. "Aku akan mengatakan jujur padamu bahwa aku masih sangat mencintai Rian. Kisah cintaku bersama Rian begitu rumit, banyak hal yang belum selesai di antara kami. Jadi aku mohon batalkan pernikahan itu dan aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Mohon, Diandra." Dia tahu bahwa Alika begitu licik memanfaatkan kecelakaan itu untuk menjerat Rian, menggunakan kedua matanya yang buta untuk membodohi Rian yang lugu. Tapi Diandra tak akan membiarkan hal ini, akan dia hentikan. Sementara Alika sungguh tidak menyangka jika Diandra akan mengatakan terang-terangan tentang perasaannya seperti itu. Jika dilihat-lihat, Diandra begitu baik, tapi entah kenapa semua yang keluar dari mulutnya seperti berniat menyakiti. "Kamu butuh uang kan? Katakan, aku akan berikan berapapun yang kamu mau. Kita juga bisa menjadi teman," ucap Diandra lagi. Dan sebelum menjawab semua ucapan wanita itu, Alika lebih dulu menarik dan membuang nafasnya dengan perlahan. "Maaf, aku tidak bisa melakukannya,"
Aku tidak butuh uang Anda dan aku juga tidak butuh pertemanan dengan Anda, balas Alika dengan suara yang sangat dingin. Tidak peduli meski Diandra bicara dengan suara yang lembut, namun Alika tetap menunjukkan sikapnya yang dingin. Tidak ingin bersikap munafik seperti wanita ini, bicara lembut namun memiliki niat yang buruk. Mendengar dan melihat secara langsung bicaranya Alika yang begitu dingin membuat Diandra tidak habis pikir. Harusnya wanita itu malu ketika bicara dengan nada seperti itu di hadapannya. Tapi mungkin seperti itulah orang miskin. Ketika dia sudah berhasil mendapatkan apa yang dia mau, maka hilanglah etika yang dia punya. Astaga, kenapa bicaramu seperti itu? Aku jelas datang dengan baik-baik, balas Diandra. Dan Alika sungguh muak dengan wanita tersebut. Di dalam hati wanita ini ada iblis yang bersarang, namun yang ditunjukkan seolah adalah malaikat. Cukup, aku tidak mau basa-basi lagi. Jika kedatangan Anda ke sini hanya untuk memintaku berpisah dengan Mas Rian, aku tidak akan melakukannya. Paham? Balas Alika, kalau mau berdebat ayo, berdebat sekalian. Itulah yang ada di dalam pikiran Alika. Astaga, aku sungguh tidak menyangka kamu seperti ini, Alika. Jika Rian tahu, dia pasti akan sangat kecewa. Rian begitu mendambakan seorang wanita yang lembut, balas Diandra. Alika langsung tersenyum ketika mendengar kalimat itu. Terserah kamu mau bilang apa, aku tidak peduli, jawab Alika pula. Jika tidak ada hal lainnya lagi yang perlu dibicarakan, lebih baik Anda pulang saja. Aku tidak ingin membuang-buang waktu untuk hal tidak penting seperti ini. Lebih baik aku mempersiapkan diri untuk pernikahanku. Timpal Alika lagi, jadi lebih berani dengan sendirinya. Pasalnya dia begitu muak dengan sikap munafik Diandra. Aku akan memberikanmu penawaran sekali lagi. Kamu mau uang kan? Berapa? 1 miliar? 2 miliar? Katakan, tidak usah malu-malu, ucap Diandra. Dia masih belum menyerah. Yakin dengan menyebut jumlah uang seperti ini, maka Alika akan tergiur. 1 miliar, 2 miliar, aku bahkan bisa mendapatkan lebih ketika menikahi Mas Rian, balas Alika lengkap dengan bibirnya yang tersenyum miring. Sebuah jawaban yang membuat emosi Diandra jadi mencuat, namun wanita itu selalu bisa menjaga sikap untuk tetap terlihat anggun, membalas dengan ucapan yang menusuk. Bagus, memang itulah yang ingin aku dengar darimu. Gadis licik tidak akan pernah bisa menyembunyikan kelicikannya, jawab Diandra. Dia tertawa pelan, lalu mematikan alat perekam suara yang sejak tadi dia genggam. Melihat itu, Alika seketika mendelik. Tak menyangka jika Diandra begitu licik, jelas saja rekaman itu akan diberikan kepada Rian. Rekaman ini tidak hanya akan sampai pada Rian, tapi juga kedua orang tuanya, kakek Agung dan Oma Putri. Aku hanya perlu sedikit memutarbalikkan kata, maka habislah riwayatmu, ucap Diandra di antara tawa kecilnya yang terdengar. Tentu saja bicara dengan suara yang lembut, namun menusuk hati Alika. Maaf ya Alika, sepertinya pernikahanmu dengan Rian akan batal, hanya akan jadi angan-anganmu saja, timpal Diandra lagi. Aku pamit, kata wanita itu mengakhiri pertemuan mereka. Berikan padaku, pekik Alika. Dia menarik tangan Diandra dan hendak merebut perekam suara tersebut. Mendengar nama Oma Putri dan kakek Agung disebut membuat Alika tak bisa berpikir jernih. Dia sungguh takut mengecewakan kedua orang tua itu. Lepas, pekik Diandra pula. Tak lama kemudian, supir Diandra turun dari dalam mobil dan menyelamatkan sang majikan. Supir itu mendorong Alika hingga jatuh di lantai teras tersebut. Bruk!
Dan saat itu Diandra pun segera pergi dari sana. "Berhenti!" pekik Alika. Dia bangkit dan coba mengejar, namun mobil itu sudah lebih dulu melaju. Tanpa sadar, Alika kini menangis. "Ah!" pekiknya dengan ketakutan yang mulai menguasai.